Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat Bapak atau Ibu semua. Senang sekali hari ini saya bisa menyapa dalam program Wigro edisi ke-13, sebuah ruang belajar dan tumbuh bersama yang digagas sebagai bagian dari penguatan kompetensi SDM kita. Saya Putri Septiana dari tim kerja OSDM. Fokus pekerjaan saya adalah dalam proses kenaikan pangkat, kenaikan jabatan fungsional, uji kompetensi jabatan fungsional, dan kenaikan gaji perkala pegawai. Bagi Bapak atau Ibu yang ingin bertanya terkait hal tersebut, dapat menghubungi saya di 0856 927 12935 atau di extension 2171. Saya akan memandu acara kita selama kurang lebih 5 menit ke depan. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu kerja hebat, menang di tengah tantangan, jadi kunci untuk menang di tengah tantangan, membangun rumah sakit, serta bagaimana optimalisasi kinerja bisa menjadi fondasi selama kurang lebih 45 menit. 30 menit pertama akan diisi dengan pemaparan materi dan penayangan video oleh narasumber kita. 15 menit berikutnya akan digunakan untuk sesi tanya jawab interaktif. Sebelum memulainya acara, izinkan saya untuk berpantun. Bantu cakepnya ya, Bapak dan Ibu. Pergi belayar ke Pulau Rempang. Layar Cakep. terbang melawan badai. Kerja hebat di Cakep. tengah tantangan. Untuk masa depan yang lebih damai. Telah Cakep. hadir bersama kita narasumber inspiratif, Ibu Dr. Okti Palupi Rahayu Ningtyas, MPH MHKes, merupakan Direktur Utama yang akan membimbing kita dalam topik kerja hebat, menang di tengah tantangan, bangun masa depan. Tanpa berpanjang lebar, mari kita sambut Ibu Dr. Okti Palupi Rahayu Ningtyas, MPH MHKes, untuk membawakan materinya. Untuk Ibu Dr. Okti Palupi Rahayu Ningtyas, MPH MHKes, waktu dan layar disilakan. Oke. Terima kasih Mbak Putri. Iya. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu semuanya, pagi hari ini bagian saya untuk Mas, menyampaikan terkait dengan bagaimana bekerja hebat, menang di tengah tantangan untuk membangun masa depan. Saya disclaimer dulu sebelumnya karena ini saya sudah menyampaikan beberapa kali terkait dengan tema ini. Barangkali beberapa di antara teman-teman sudah pernah ikut dalam paparan yang saya sampaikan. Eh, saya disclaimer dulu nggak apa-apa ya. Ini refreshment untuk kita semuanya karena sejujurnya semakin banyak yang tahu, semakin banyak yang memahami kondisi kita ke depannya, maka itu semakin baik untuk kita menghadapi resiko-resiko yang akan terjadi dan kita bisa memitigasinya dengan baik. Jadi saya di sini akan bercerita, menyampaikan terkait kenapa harus menang menghadapi tantangan gitu ya. Next slide boleh ya? Slide berikutnya. Oke. Oke. Ini tentunya teman-teman udah sering melihat slide ini. Saya hanya mengingatkan kembali karena tugas saya yang memang harus ngingetin teman-teman ini supaya ini menjadi top of mind-nya teman-teman. Apa sih sebenarnya tugas teman-teman semua sebagai pegawai di rumah sakit milik Kementerian Kesehatan? Bahwa rumah sakit RSAB Harapan kita adalah satu dari 41 rumah sakit milik Kementerian Kesehatan. Dari 41 rumah sakit itu, 37 diantaranya adalah rumah sakit BLU, Badan Layanan Umum, yang bisa mengelola anggarannya secara mandiri, termasuk di RSAB Harapan kita. Nah, tugasnya apa saja gitu ya. Pak Menteri itu menyampaikan tugas kepada Rumah Sakit Kemenkes sangat clear. Ada 3 tugas untuk selain menjadi penyedia layanan kesehatan rujukan di bawah Kementerian Kesehatan, 3 tugas utama. Yang pertama adalah menjadi pengampu nasional jejaring layanan prioritas.
Kita tahu Kementerian Kesehatan sudah membuat prioritas layanan yang memang itu menghabiskan biaya terbanyak, merupakan penyakit katastropik begitu, yang singkatannya adalah KJSU KIA, kanker, jantung, stroke, uronefrologi, dan KIA, kesehatan ibu dan anak. Karena kita adalah rumah sakit khusus untuk ibu dan anak, maka kita menjadi pengampu prioritas untuk layanan kesehatan ibu dan anak, pengampu nasional bersama RSCM. Selain itu mana lagi? Selain itu ada pengampu kanker, itu diampu oleh Rumah Sakit Kanker Darmais. Pengampu jantung itu diampu oleh Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Stroke oleh Rumah Sakit PON Mahar Marjono, uronefro oleh RSCM dan sebagainya. Kita tugasnya untuk mengampu KIA, kesehatan ibu dan anak. Itu tugas pertama. Tugas kedua apa? Tugas kedua adalah memberikan pelayanan terbaik di level Asia. Nah, untuk pelayanan di level Asia ini ada banyak hal yang dikerjakan. Memperbaiki pengalaman pasien, meningkatkan kualitas pemberi pelayanan kesehatan, kemudian meningkatkan mutu layanan klinis, meningkatkan tata kelola rumah sakit, begitu. Dan termasuk berbagai event yang diikuti oleh RSAB itu adalah sebagai upaya untuk membuat RSAB ini dikenal di level Asia. Alhamdulillah kita bisa mendapatkan atau diakui sebagai center untuk feto maternal terbaik di level Asia dari Global Health Asia. Kemudian Global Health Indonesia di situ. Kemudian center endometriosis terbaik dari Global Health Asia Pasifik. Ini adalah upaya-upaya kita untuk membuat rumah sakit kita mempunyai nama diakui pada level-level yang lebih tinggi. Ada ada hal-hal lain yang kita akan ikuti secara manajemen ya, yang itu memang upaya untuk membuat rumah sakit kita dikenal untuk level yang lebih tinggi. Selain pada dokter tenaga kesehatan yang silahkan untuk menyampaikan atau mengikuti berbagai ajang internasional untuk membawa nama RSAB Harapan Kita yang kemudian kita semakin dikenal dan semakin banyak institusi internasional yang bekerja sama dengan kita. Ini saya juga sekarang merasa bahwa RSAB ini semakin dilirik oleh institusi internasional nih. Banyak yang ingin mengajak kerjasama dengan RSAB Harapan Kita. Mulai dari yang ada di Eropa, kemudian yang ada di Asia, yang kemudian ada beberapa center-center lain yang ternyata kita sudah mulai dikenal, yang ternyata mereka ingin membuat kolaborasi dengan kita. Saya kira itu suatu poin yang cukup bagus dan kita harus mempertahankan itu gitu ya. Selain itu apa saja yang dilakukan? Saya kembali lagi kepada slide untuk memperbaiki pengalaman pasien, maka yang dilakukan adalah memperbaiki fasilitas pendukung seperti parkirnya, seperti toiletnya, kemudian sarana ibadah, musola itu dilengkapi karena itu akan meningkatkan kepuasan pasien, pengalaman pasien juga akan lebih baik. Termasuk memperbaiki waktu tunggu pelayanan. Jadi waktu tunggu rawat jalan diukur, waktu tunggu di IGD diukur, waktu tunggu peresepan obat di farmasi diukur, itu semua untuk memperbaiki pengalaman pasien. Yang kedua, meningkatkan kualitas pemberi pelayanan. Di sini yang diukur apa? Yang diukur adalah produktivitas kerja. Gitu. Produktivitas kerja diukur sesudah ada perbaikan remunerasi. Maka kemudian ada klasterisasi, ada kuadran 1, 2, 3, 4. Itu adalah untuk mendorong produktivitas kerja teman-teman dokter. Sebentar lagi tenaga kesehatan lain juga akan diukur. Jadi teman-teman siap-siap ya. Kemudian juga pelatihan, pengembangan karir yang berkeadilan. Ada pathway yang jelas pada masing-masing individu. Ada karir pathway yang pada masing-masing tahu ke depannya itu dia itu akan menjadi siapa di RSAB atau akan berjenjang menjadi apa
gitu ya. Kemudian yang ketiga yang dilakukan adalah meningkatkan mutu pelayanan klinis. Ini dilakukan dengan cara apa? Dengan standarisasi pelayanan melalui panduan praktek klinis atau PPK dan clinical pathway, serta peningkatan riset medis. Jangan salah ya, PPK dan CP ini dinilai kepatuhannya. Seberapa patuh atas PPK CP yang sudah dibuat, maka seberapa patuh kita terhadap PPK-CP ini. Dan ini membantu sekali manajemen rumah sakit untuk melakukan efisiensi tentunya. Kemudian yang keempat, peningkatan tata kelola rumah sakit. Ini mulai dari memperbaiki sistem, kemudian proses dan manajemen operasionalnya harus efektif dan efisien. Dan ini tentu backbone-nya adalah digitalisasi. The backbone-nya adalah sistem IT yang baik gitu. Dan ini kita menuju ke sana. Memang sekarang dirasakan sistem IT kita banyak trouble-nya begitu ya. Karena memang sudah tidak cukup lagi untuk menampung kebutuhan-kebutuhan baik itu di pelayanan maupun di pendukung pelayanan. Maka sekarang memang tim IT kita sedang berusaha untuk migrasi ke sistem yang lebih besar lagi yang bisa menampung kebutuhan-kebutuhan di RSAB harapan kita. Kemudian yang ketiga, tadi sesudah sebagai pengampu nasional, kemudian harus memberikan pelayanan yang terbaik, maka yang tidak kalah penting adalah yang ketiga, untuk pusat penyelenggara pendidikan dan penelitian. RSAB harapan kita menjadi pilot project pada hospital base untuk pendidikan residensi dokter spesialis. Sudah berjalan untuk dokter spesialis, residensi spesialis anak, batch yang kedua. Batch yang pertama kemarin kita menerima 8 residen, batch yang kedua kita menerima 10 residence, dan mudah-mudahan tahun depan kita buka batch baru untuk spesialis obgyn. Karena memang itu sudah dipetakan oleh Kementerian Kesehatan, kita untuk membuka hospital based residency program untuk anak dan obgyn. Tidak menutup kemungkinan untuk spesialis-spesialis yang lain apabila memang kita mencukupi untuk persyaratan yang dibutuhkan. Dan kita harus bangga bahwa kita sebagai penyelenggara pendidikan meskipun baru lahir, tapi kita sudah terakreditasi oleh ICGMA. ICGMA ini institusi yang mengakreditasi pendidikan dokter spesialis dari Amerika yang terstandarisasi internasional. Kalau di sisi pelayanan barangkali itu setara dengan GCI gitu ya, akreditasi GCI. Tapi kalau di pendidikan dokter spesialis khususnya, maka yang mengakreditasi adalah ICGMA dan kita alhamdulillah kita sudah mendapatkan sertifikasi sebagai sponsoring institution. Sekarang kita sedang dalam proses untuk diakreditasi oleh yang nasionalnya adalah Lampetekes. Mudah-mudahan bisa segera mendapatkan pengakuan tersebut. Selain itu apa? Selain sebagai hospital base, kita juga sebagai jejaring untuk rumah sakit pendidikan afiliasi di FKUI, FK Unpad, FK UGM, dan beberapa FK yang lain yang berbasis university base. Jadi memang adanya pendidikan dokter spesialis yang hospital base tidak kemudian mematikan pendidikan dokter spesialis yang university base, tapi ini saling melengkapi dan kemudian akan tumbuh bersama. We grow together begitu. Kemudian yang lainnya apa? Pengembangan clinical research unit. Ini CRU, ini juga mendapatkan perhatian khusus dari Kementerian Kesehatan, mendapatkan target khusus juga, pendapatan dari CRU ini minimal 2% dari total pendapatan rumah sakit, dan ini kita belum sampai ya. Kemudian pengembangan teknologi kesehatan, kita juga menjadi hub untuk BGSI, Biomedical and Genome Science Initiative, khususnya untuk hub kesehatan ibu dan anak, serta kita masuk untuk ikut berkontribusi pada pengembangan teknologi kesehatan untuk stem cell,
teknologi reproduksi berbantu, transplantasi organ, dan sebentar lagi untuk robotic surgery. Mudah-mudahan kita juga ikut berkontribusi di situ. Slide berikutnya. Nah, karena penugasan itu, kemudian RSAB Harapan Kita ini mengusulkan kepada Kementerian Kesehatan untuk mendapatkan pendanaan pembangunan baru untuk RSAB Harapan Kita, dan alhamdulillah kita dapat gitu ya. Kita dapat, memang ini adalah pinjaman, tapi yang meminjam adalah negara begitu ya, dari ASEAN Infrastructure Investment Bank atau AIB. AIB ini pusatnya ada di Cina, yang akan membantu pembangunan RSAB Harapan Kita dan penataan kawasan Rumah Sakit 3 Berlian. Nah, tapi ada syaratnya nih. Syaratnya adalah meskipun bangun, tapi kinerja rumah sakit tidak boleh turun, gitu. Jadi target pendapatan tetap naik, tidak diturunkan oleh Kementerian Kesehatan. Dan itulah yang menjadi challenge. Itulah kenapa saya masuk ke sini, karena saya ingin lagi-lagi mengingatkan kepada kita semua, termasuk diri saya sendiri, begitu ya, bahwa adanya pembangunan rumah sakit bukan menjadi alasan untuk kemudian kinerja kita turun. Tidak, karena target pendapatan terus naik. Target pendapatan tidak ada yang diturunkan. Termasuk rumah sakit jantung yang sedang membangun, itu meskipun pindahan-pindahan, tapi kinerja tetap harus optimal. Itulah kenapa kemudian kita membuat pedoman gitu, mengusulkan gitu ya kepada Pak Dirjen Kesehatan Lanjutan, bagaimana strategi untuk tetap optimal pada saat pembangunan rumah sakit. Dan alhamdulillah sudah keluar keputusan Dirjen Kesehatan Lanjutan nomor 3936 tahun 2025. Ini baru banget keluar di minggu ini, tentang pedoman strategi optimalisasi kinerja pada masa pembangunan rumah sakit. Dan inilah pedomannya ini yang ingin saya sampaikan kepada kita semua, karena ini sangat relate dengan RSAB Harapan Kita tahun depan. Tapi harus disiapkan dari tahun ini gitu. Dari seawal mungkin kita menyiapkan, maka kita akan bisa memitigasi itu dengan lebih baik dan lebih presisi. Latar belakangnya apa? Kenapa harus ada strategi khusus disiapkan? Karena transformasi sistem kesehatan dan daya saing global itu ya memang sudah berjalan seperti itu. Kita sudah masuk di dalamnya dan kita harus survive menghadapi hal itu. Bagaimana kita bisa memberikan pelayanan bertaraf internasional, tapi kita dihadapkan pada pembangunan yang cukup mengganggu nantinya. Keterbatasan infrastruktur, kemudian layanan yang menghambat kapasitas pelayanan, tentu ini akan berdampak pada waktu tunggu pasien yang memanjang, keterlambatan penanganan kasus, tapi ini butuh mitigasi risiko untuk mempertahankan kinerja rumah sakit. Ingat ya, kita bangun nggak setahun 2 tahun, kita membangun 5 tahun. Jadi gangguannya itu benar-benar akan berlangsung selama 5 tahun. Sampai kita bisa mendapatkan ultimate pembangunan RSAB Harapan Kita dan penataan kawasan Rumah Sakit 3 Berlian nantinya. Next slide. Slide berikutnya boleh ya. Nah, ini dia. Ini keputusan Dirjen Kesehatan Lanjutan tadi yang saya sampaikan terkait dengan pedoman strategi optimalisasi kinerja pada masa pembangunan rumah sakit di lingkungan Kementerian Kesehatan. Pak Dirjen menyatakan begini nih, memang kita sadari target makin lama makin meningkat, baik kinerja maupun target pendapatan. Walaupun rumah sakit itu sendiri sedang masa pembangunan, namun bagaimana caranya, kiatnya agar tetap bisa mencapai target yang ditetapkan, sehingga diperlukan adanya guidance untuk menyikapi ini. Karena apa? Karena rumah sakit adalah bisnis yang unstoppable. Jadi tidak ada alasan target tidak tercapai. Itu yang disampaikan Pak Dirjen.
Maka saya sampaikan ini ke teman-teman semua. Pak Dirjen bilang nggak ada alasan target nggak tercapai. Meskipun tahun ini cukup challenging kita untuk mencapai target kita. Padahal pembangunannya belum mulai. Pembangunan belum mulai aja target kita belum bisa tercapai 2025. Coba bayangkan 2026 kita mulai pembangunan, maka itu akan jauh lebih challenging untuk RSAB harapan kita. Next slide. Nah, maka adanya pedoman ini memberikan acuan bagi rumah sakit, khususnya di RSAB harapan kita, bagaimana menjaga kinerja agar tetap optimal. Gitu. Ruang lingkupnya mulai dari strategi untuk proses renovasinya atau pembangunannya, kemudian pembangunannya sendiri seperti apa, memelihara infrastruktur dan monitoring evaluasinya. Yuk kita masuk satu persatu. Berikutnya, nah, ini adalah tantangan pada masa pembangunan rumah sakit. Di RSAB harapan kita tahu luasnya lahan kita ya cuman segini gitu ya. Meskipun selalu dibilang RSAB ini tuan tanah di antara 3 rumah sakit bertetangga ini tuan tanahnya RSAB. Tapi kita semua merasakan bahwa sekarang nyari tempat untuk membuka layanan baru itu susah. Karena memang lahan kita ya cuman segini gitu ya. Tapi kita mau bangun nih. Maka mungkin akan terjadi penurunan kapasitas rawat inap, mungkin akan terjadi penurunan di poliklinik, tapi nanti kita lihat kalau kita mampu memapping dengan baik, mudah-mudahan hal itu tidak terjadi. Gangguan alur pasien ini mungkin sekali akan terjadi. Waktu tunggunya akan memanjang, kepuasan pasien akan menurun, kita siap-siap untuk hal itu. Maka kita harus memitigasi sedetail mungkin untuk memperkecil adanya dampak buruk dari pembangunan itu. Secara finansial apa? Adanya biaya tambahan yang muncul. Karena harus pindah-pindah tempat barangkali, harus transit-transit pada beberapa layanan, maka keuangan itu harus membackup biaya-biaya tambahan yang muncul akibat pembangunan ini. Kemudian tantangan berikutnya bagaimana mempertahankan kualitas pelayanan, bagaimana meminimalkan gangguan bagi staf dan pasien-pasien kita, dan bagaimana meminimalkan persepsi negatif pasien supaya loyalitas pasien itu nggak turun. Supaya pasien-pasien kita nggak pindah ke rumah sakit tetangga. Karena kita tahu rumah sakit ibu anak itu di setiap jalan utama di Jakarta pasti ada. Jadi kompetitor kita banyak sekali. Kalau kita nggak jagain pasien-pasien kita, maka mudah sekali pasien kita itu pindah ke tetangga-tetangga kita. Jadi hati-hati untuk ini. Slide berikutnya. Nah, strateginya apa aja? Strateginya setidaknya ada 7 hal yang menjadi perhatian. Mulai dari perencanaan, mulai dari analisis dampaknya, kemudian bagaimana manajemen operasional yang baik, manajemen pelayanan medisnya, manajemen keuangan, sampai pada komunikasi dan koordinasi, dan nanti KPI-KPI apa saja yang untuk menilai apakah kinerja kita masih optimal atau di bawah standar. Slide berikutnya. Nah, mulai dari perencanaan. Merencanakan SDM ini adalah hal penting yang pertama harus dikerjakan. Apalagi kalau ada pindahan-pindahan. Maka harus ada tim transisi yang nantinya akan merencanakan, mengawasi seluruh proses renovasi atau pembangunan fasilitas rumah sakit. Ini kita renovasi di lantai 4 di gedung administrasi aja, kemudian ada kabel internet yang kepotong gitu. Itu baru renovasi kecil ya, baru renovasi kecil. Bayangkan tahun depan kita bangun yang sedemikian besarnya. Maka dibutuhkan memang SDM-SDM yang punya kompetensi dan bertanggung jawab tentang operasional rumah sakit, tentang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Maka kemudian sebuah tim transisi ini harus dipimpin langsung oleh pimpinan tertinggi. Dalam hal ini kalau di RSAB harapan kita, maka yang memimpin harus direktur utama sendiri, harus turun untuk memimpin dan
berbagai unsur yang terlibat di dalamnya harus ikut serta. Kemudian perencanaan anggaran ini tujuannya adalah mengelola beban biaya akibat pembangunan. Dana renovasi ini atau dana pembangunan tidak boleh mengganggu operasional harian. Betul bahwa kita mendapatkan dana ini dari loan sehingga saya cukup confidence bahwa ini tidak mengganggu operasional harian. Tapi yang menjadi challenge adalah memastikan bahwa sumber pendapatan kita itu tetap sesuai dengan target yang sudah ditetapkan. Karena pelayanannya penuh dengan gangguan begitu ya, tapi target pendapatan tidak pernah turun gitu. Nah, maka kemudian dari sisi perencanaan anggaran, pengeluaran-pengeluaran yang tidak mendesak itu harus diminimalkan. Kemudian harus ada dana darurat untuk kebutuhan-kebutuhan yang tidak terduga dan mencari sumber pendapatan alternatif. Maka kemudian saya dorong semua unit kerja, semua instalasi, semua di Timker untuk mencari inisiatif-inisiatif layanan baru untuk menjadi sumber pendapatan baru bagi RSAB harapan kita. Dan yang tidak kalah penting adalah memaksimalkan layanan yang masih dapat berjalan. Slide berikutnya. Dampaknya, menganalisis dampak, mulai dari mengidentifikasi potensi masalah operasional dan mutu pelayanan, mengukur seberapa besar dampak dan kemungkinan risikonya, dan kemudian melakukan identifikasi. Menilai pada ujungnya adalah memitigasi risiko yang dapat timbul selama proses pembangunan itu berlangsung. Berikutnya. Next slide adalah analisa dampak itu sendiri. Ada 4 aspek utama yang harus diperhatikan. Mulai dari aspek klinis, ini bagaimana menjamin kelancaran pelayanan selama proses pembangunan berlangsung. Aspek fisik, bagaimana mengatur penyediaan kebutuhan ruangan serta peralatan medis maupun peralatan-peralatan penunjangnya ketika kita harus transit dulu. Ketika kita harus pindah layanan, itu harus di-mapping dengan sangat detail. Secara aspek finansial adalah melakukan proyeksi keuangan karena harus menjamin ketersediaan anggaran dan target pendapatan dapat tercapai. Ini tidak mudah. Sekarang tahun ini adalah tahun pertaruhan. Kita belum mulai membangun, kita belum mencapai target. Membangun aja belum nih, targetnya sudah nggak tercapai. Tahun depan target naik lagi dari tahun ini. Pembangunan sudah jalan. Itu challenge kita semua. Bukan hanya challenge-nya di Direktorat Keuangan, bukan hanya challenge-nya di Direktorat Medik dan Keperawatan. Enggak, tapi ini challenge kita semua. Kemudian aspek SDM adalah memastikan ketersediaan tenaga kerjanya sesuai dengan kebutuhan pelayanan. Tentu ini semua untuk meminimalkan potensi gangguan dan menjaga kelancaran pelayanan serta operasional selama masa pembangunan nantinya. Berikutnya, slide berikutnya adalah masuk ke manajemen operasional. Apa saja yang menjadi perhatian di sini? Adalah tadi saya sudah sampaikan, yang pertama adalah fasilitas sementara. Barangkali kalau IGD-nya harus pindah gitu ya. Untungnya di RSAB, IGD, rawat inap, layanan penunjang itu akan didemolis ketika bangunan baru jadi. Jadi kalau di kita bangun dulu, ketika bangunannya jadi baru kita pindah, sesudah kita pindah baru demolis. Mudah-mudahan yang di sisi fasilitas sementara ini kita tidak terlalu terdampak. Tapi kita terdampak di yang kedua, parkir dan rekayasa lalu lintas. Sekarang yang membangun baru rumah sakit jantung. Parkirnya kita sudah kelabakan karena memang jantung ternyata untuk kebutuhan pembangunannya jalannya lebih menjorok ke jalanan umum. Sehingga ketika jam-jam sibuk, antrean mobil sedemikian rupa. Bayangkan nanti ketika dua-duanya membangun. Jantung belum selesai bangun, kita juga mulai bangun. Maka kemudian butuh rekayasa arus lalu lintas. Bagaimana arus masuk keluar? Bagaimana pemasangan rambu yang cukup jelas bagi para pengunjung maupun bagi pasien. Pengaturan zona-zona
mana yang untuk parkir karyawan, mana yang untuk pasien, mana yang untuk ambulans begitu. Kemudian zona khusus untuk IGD ini harus menjadi perhatian karena ini gawat darurat. Maka kemudian timnya Pak Kamal sudah menyiapkan exit tambahan. Kalau selama ini baru ada 2 exit begitu ya. Di Es Parman ada 2 exit ya. Pintu masuk dan keluar, dan kemudian di Tomang ada 1. Kita akan tambah 1 lagi. Pintu masuk keluar ada di dekat rumah duka. Semata-mata ini adalah untuk mengurai kemacetan. Dan mudah-mudahan nanti rekayasa arus lalu lintasnya bisa dibuat supaya meminimalkan kemacetan. Mungkin yang tadinya 2 arah menjadi 1 arah, saya tidak tahu. Tapi yang jelas kita harus mampu mengurai kemacetan lalu lintas ini. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah penting adalah SIM-RS atau teknologi informasi dan komunikasi. Bagaimana timeline SIM-RS ini menyesuaikan dengan pembangunan rumah sakit. Ketika nanti bangunannya jadi di gedung yang baru, maka IT juga harus masuk supaya bisa menjadi backbone pelayanan. Uji coba tentu diperlukan sebelum gedung baru digunakan. Perencanaan IT mulai dari infrastruktur, kemudian sistem keamanan data dan monitoring, ini juga menjadi penting. Kemudian juga harus bisa merencanakan infrastruktur ini sesuai kebutuhan, termasuk ketika masa transisi, ini juga harus difasilitasi oleh SIM-RS. Slide berikutnya. Ya, untuk manajemen pelayanan medis. Ini juga harus diatur melalui sistem prioritas. Dari prioritas 1 adalah yang gawat darurat dulu. Karena pasien gawat darurat tentu memerlukan penanganan medis segera atau operasi segera. Kemudian yang urgent itu prioritas kedua. Yang butuh tindakan medis elektif atau non darurat tapi penting. Baru prioritas yang ketiga adalah layanan non urgent pada pasien-pasien yang tidak memerlukan penanganan segera. Nah, kemudian kita harus memitigasi dengan sistem rujukan pelayanan. Karena rumah sakit kita ini harus memastikan kontinuitas pelayanan kan. Nah, tidak ada salahnya kita membuat daftar rumah sakit yang bisa menjadi rujukan kita ketika layanan kita terganggu. Jadi kita harus mempunyai listing rumah sakit mana saja kalau layanan kita penuh. Misalnya kita penuh di NICU atau PICU atau penuh di rawat inap yang level 1, kita punya listing, kita akan merujuk kemana. Mungkin karena ada dampak penurunan kapasitas ruang rawat inap atau mungkin ruang penunjang misalnya pada saat pembangunan kita sudah tahu kemana kita harus merujuk. Setidaknya kita punya 2 tetangga, Jantung Harapan Kita dan Rumah Sakit Kanker Darmais, maka itu adalah rujukan terdekat ketika kita membutuhkan bantuan dan jangan segan-segan untuk minta bantuan gitu karena kita sama-sama rumah sakit milik Kementerian Kesehatan. Slide berikutnya. Untuk manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah kuncinya adalah pengendalian biaya dan pemantauan keuangan. Kita dari tim keuangan harus bisa mengalokasikan dana darurat yang sewaktu-waktu diperlukan dan memang itu dipersyaratkan ketika kita mempunyai pinjaman meskipun yang meminjam negara, tapi BLU harus punya cukup cadangan untuk dana darurat. Gitu. Tidak mensyaratkan 10% dari total loan enggak, tapi harus punya cukup. Karena kalau 10% dari total loan kita cukup besar ya 3,3 triliun. Berarti 10%-nya teman-teman bisa hitung berapa. Untungnya nggak ada syarat 10% itu gitu ya. Kemudian pengaturan perjanjian pembayaran kepada mitra kita dengan sistem termin. Jadi sedapat mungkin memang keuangan itu punya cukup cash flow untuk menjalankan operasional rumah sakit. Jadi sedapat mungkin vendor itu kita bikin pembayaran secara termin atau bertahap gitu supaya teman-teman di keuangan bisa memanage cash flow-nya begitu. Nah, pemantauannya apa yang dijaga? EBITDA harus selalu positif. BOR kita juga harus terjaga pada posisi yang optimal. Bukan 100% memang. Posisi optimal kita ya harusnya kita bisa naik di 70-80%. Karena makin bagus BOR, maka itu salah satu indikasi bahwa kinerja kita juga
makin optimal. Karena kita tahu PR kita masih di weekend, bor kita turun. Di weekdays bor kita cukup bagus, tapi ketika weekend kita harus menaikkan bor kita di weekend ini. Jadi bagaimana terutama di tempat rawat inap, di instalasi rawat inap, bagaimana membuat para DPJP mau gitu ya, mau visit di weekend dan pasien-pasiennya tetap terjaga di weekend sehingga bornya tetap terjaga meskipun di weekend gitu. Kemudian juga rasio biaya operasional terhadap pendapatan. Karena ini penting untuk memantau efisiensi operasional rumah sakit selama pembangunan gitu. Slide berikutnya, manajemen udah, sekarang komunikasi dan koordinasi. Nah, ini juga penting karena kita punya target untuk kepuasan pasien kita harus cukup tinggi. Untuk menjaga kepercayaan pasien dan masyarakat, maka informasi publik ini harus diperhatikan dengan baik. Jadi papan pengumuman di lokasi-lokasi yang strategis, yang mudah diakses dan terlihat oleh pasien, pengunjung dan masyarakat umum. Bersyukur kita punya videotron di Jalan Es Parman, ada 6 buah. Manfaatkan itu untuk membuat pengumuman-pengumuman yang memang diperlukan. Tentang jadwal renovasi, jadwal pembangunan, area mana saja yang terdampak, kemudian prosedur atau perubahan-perubahan apa yang terjadi pada pelayanan, itu harus disampaikan setransparan mungkin sehingga kita bisa mengelola ekspektasi para pelanggan kita. Jadi marahnya jadi terkontrol karena kita sudah memberitahukan lebih awal gitu. Kemudian update berkala melalui sosial media, website, aplikasi apapun yang kita punya. Koordinasi dengan stakeholder juga menjadi penting karena pembangunan ini tidak hanya melibatkan Kementerian Kesehatan, tapi juga Kementerian PUPR karena analisa kebutuhan biaya itu yang mengeluarkan dari PUPR. Kemudian pemerintah provinsi, dalam hal ini pemerintah DKI Jakarta, itu penting sekali karena kita akan mengakuisisi Jalan Kota Bambu Selatan yang itu bukan milik Kementerian Kesehatan. Jalan Kota Bambu Selatan alhamdulillah sudah bersih. Terima kasih kepada semua rekan-rekan di sini yang sudah mengupayakan hal tersebut sehingga Kota Bambu Selatan sekarang sudah berbeda dari yang sebelumnya. Tapi kita masih punya PR adalah terkait dengan PKL-PKL-nya. Bahwa Jalan Kota Bambu Selatan itu termasuk area yang akan kita tata, yang akan nanti menjadi area yang terintegrasi pada 3 rumah sakit ini. Akan menjadi area yang bebas dari kendaraan bermotor. Tapi PR-nya adalah PKL-PKL yang ada di situ, karena dari pihak lender, dalam hal ini AIIB, mensyaratkan kita tetap memperhatikan para PKL itu tetap bisa bekerja meskipun tempatnya direlokasi. Maka kemudian kita bangunkan di gedung parkir sekarang sedang dibangun. Teman-teman bisa lihat nanti jalan-jalan, silakan di lantai 1-nya di belakang gedung parkir itu adalah area tenan untuk 41 PKL yang terdampak. Di situ nanti mereka akan ditempatkan. Yang tadinya mereka berjualan di Jalan Kota Bambu Selatan, mereka akan kita beri kesempatan berjualan di area RSAB Harapan Kita. Sebagian lagi akan ditampung di Rumah Sakit Kanker Darmais meskipun tidak banyak, ada 8-10 PKL ditampung di Rumah Sakit Kanker Darmais. Yang terbanyak menampung adalah di RSAB Harapan Kita. Ada 41 tenan baru yang akan bergabung di kita. Tentu mengikuti semua regulasi dan tata tertib yang ada di RSAB Harapan Kita. Satu lagi yang tidak kalah penting adalah dengan KPKNL, Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Karena ada yang harus dirobohkan nantinya, yang harus didemolis. Beberapa gedung existing yang ada harus didemolis, itu tentu harus dinilai dulu oleh para pejabat atau para pihak yang berwenang. Untuk menghindari nantinya kalau ada pemeriksaan-pemeriksaan baik dari internal maupun eksternal Kementerian Kesehatan, kita pasti diperiksa
Setiap tahun kita diperiksa oleh Inspektorat Jenderal, oleh BPK, oleh BPKP, oleh institusi manapun yang punya kewenangan itu, maka kita harus menyiapkannya. Maka kita harus membuat administrasi yang tertib, administrasi yang baik, supaya ketika diperiksa oleh pihak manapun, kita cukup punya data sehingga tidak menjadi temuan. Slide berikutnya. Oke, sekarang KPI-nya. KPI-nya apa? Nah, untuk KPI ini penting untuk menilai apakah kita kinerjanya memang tetap optimal atau enggak. Atau kinerja kita turun atau enggak gitu. Mulai dari KPI di pelayanan, di sini contohnya adalah waktu pelayanan di IGD, itu emergency response time kurang dari 5 menit, ya harus kurang dari 5 menit gitu, harus tercapai gitu ya. Waktu pelayanan di IGD kurang dari 4 jam, harus didorong ke rawat inap, tidak boleh ada stagnasi pasien di IGD, tolong diperhatikan itu. Dan ini bukan hanya kerja instalasi IGD ya, ini kerja kita semua. Kerja dari teman-teman di instalasi rawat inap juga harus berperan. Kemudian teman-teman di admission juga berperan bagaimana membuat pasien tidak ada stagnasi di IGD. Kemudian kepuasan pasien ini juga harus dipantau. Kalau kita membuat angka baseline-nya minimal 80% tercapai, maka yang bekerja tidak hanya humas saja loh di sini untuk jagain kepuasan pasien. Ini kerja kita semua sivitas hospitalia RSAB harapan kita. Gitu. Termasuk juga EBITDA. EBITDA harus dijaga positif. Sekarang targetnya Kemenkes 10%. Dan kalau khasnya di RSAB apa? Di awal-awal tahun kita bisa jagain di atas 10%. Karena belanjanya belum banyak. Tapi begitu masuk Agustus, terus ke September, belanja makin banyak, EBITDA kita makin turun. Nah, makanya pendapatan rumah sakit, penerimaan rumah sakit dari pelayanan maupun dari non pelayanan harus naik supaya EBITDA ini tetap bisa ditahan di angka 10%. Sekarang enggak ya. Sekarang kita sudah di bawah, kita di kisaran 8%. Jadi memang enggak ada cara lain, penerimaan harus naik gitu. Dan ini harus kerja cerdas kita semua. Slide berikutnya. Oke, untuk monitoring evaluasi, maka kita secara rutin setiap bulan kita melaporkan dalam rapat dewas. Setiap 6 bulan kita harus melaporkan kepada Pak Dirjen kita, Dirjen Kesehatan Lanjutan. Kemudian ini mohon maaf typo ya, kepada Kepala Dinas Kesehatan, baik itu di provinsi, di DKI Jakarta maupun di kabupaten kota, ini setiap tahunnya. Monefnya apa saja yang dinilai, mulai dari perkembangan pembangunannya. Nanti kalau sudah mulai pembangunan, maka nanti ada kurva S yang akan dinilai. Kurva S itu dari perencanaannya, dari timeline perencanaannya, itu kita sesuai atau kita malah tertinggalnya berapa, atau kita maju lebih baik begitu. Itu ada rumusannya tersendiri, saya tidak sampaikan di sini, tapi itu secara rutin nanti kita mempunyai PMU di pusat, di kantor pusat yang itu akan selalu mengikuti perjalanan progres pembangunannya. Makin cepat diselesaikan makin baik karena kita akan makin cepat keluar dari kegaduhan pembangunan rumah sakit begitu ya. Kemudian dampak lingkungan juga pasti dinilai. Kemudian juga penilaian kinerja terkait dengan kinerja EBITDA-nya, MKKO terutama, terus ke kinerja pelayanan, KPI di pelayanan itu cukup banyak dan kita harus tercapai. Jadi tidak ada excuse karena pembangunan kemudian dilonggarkan targetnya, enggak ada. Jadi target tetap sesuai dengan yang sudah selama ini kita mendapatkan target. Tantangannya adalah bagaimana kita bertahan dan kita memenangkan krisis ini. Slide berikutnya. Nah, sekarang apa peran masing-masing individu untuk mendukung keberhasilan pembangunan dan optimalisasi kinerja ini? Slide berikutnya. Saya mulai dari masing-masing individu ya. Karena saya yakin masing-masing orang punya peran penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan ini. Tinggal mau atau enggak. Kembali kepada masing-masing individu, mau enggak untuk ikut berperan aktif, mengambil peran dalam pembangunan RSAB ke depan.
bahwa kontribusi aktif dari semua, mulai dari dokter, perawat, farmasis, gizi dan sebagainya, sampai pada frontliner, staf administrasi punya peran kunci untuk mencapai keberlanjutan operasional dan pelayanan selama pembangunan. Untuk dokter, tentu sangat berperan dalam menjaga kualitas dan mutu pelayanan klinis. Tepat waktu pada jadwal poliklinik maupun pada jadwal visit di rawat inap. Mengisi kelengkapan resume medis. Karena ini menjadi penting supaya klaim BPJS kita segera dibayar dan tidak menjadi pending claim. Karena sekarang teman-teman tahu ya bahwa pending claimnya makin besar, makin challenging ketika kita mengajukan klaim kepada BPJS. Jadi yang lengkap saja itu kemungkinan pendingnya masih cukup besar. Apalagi kalau yang enggak lengkap berkas-berkas klaimnya gitu. Jadi tolong lagi ya kepada semuanya untuk membantu kelengkapan berkas pengajuan klaim, termasuk di dalamnya adalah resume medik. Untuk rekan-rekan perawat tentunya memastikan keselamatan para pasien kita, memberikan pelayanan keperawatan yang ramah, yang komunikatif sehingga pasien dan keluarga pasien merasa diperhatikan oleh kita, begitu ya. Dan tentu juga selain itu berpartisipasi pada pelatihan dan komunikasi efektif. Untuk teman-teman di farmasi, menjamin ketersediaan obat dan BMHP, meskipun nanti saya tahu ada perubahan alur logistik, di sini tantangannya koordinasi menjadi penting, bagaimana mengoptimalkan manajemen stok, distribusi obat dengan sistem yang terintegrasi dengan IT agar pelayanan pasien tidak terganggu. Slide berikutnya, untuk tim IPSRS, untuk tim K3KL, bagaimana menjaga kesiapan sarana prasarananya untuk menunjang pelayanan, menyediakan lingkungan yang aman, nyaman dan bersih selama proses pembangunan, mengantisipasi dampak pembangunan seperti debu, kebisingan, parkir, jalur evakuasi, tolong itu juga dipersiapkan sejak sekarang. Untuk rekan-rekan di frontliner, sebagai garda terdepan dalam komunikasi kepada pasien dan keluarganya, tentu perubahan-perubahan pelayanan itu harus disampaikan setransparan mungkin dan dengan jelas dan konsisten kepada para pelanggan kita. Untuk rekan-rekan di administrasi, bagaimana menyediakan dukungan administratif yang cepat, tepat, dan kemudian mendukung para tenaga pelayanan yang ada di depan. Kemudian menyusun laporan secara berkala, tentu memastikan koordinasi lintas unit tetap lancar dan mengoptimalkan penggunaan aplikasi atau teknologi. Slide berikutnya. Yang terakhir dari saya, bahwa masa depan tidak dibangun oleh mereka yang menghindari badai, tetapi oleh mereka yang berlayar dengan kerja yang hebat. Di tengah gelombang, namun akan sampai di pantai dengan kemenangan. Oke, itu yang dapat saya sampaikan teman-teman. Satu terakhir dari saya adalah video yang sudah disiapkan oleh teman-teman dari Humas. Minta tolong untuk boleh dinyalakan ya, silakan. Kita nonton video dulu ya. Sebagai Pusat Kesehatan Ibu dan Anak Nasional, RSHB Harapan Kita senantiasa berinovasi untuk memberikan pelayanan terbaik. Sejalan dengan visi tersebut, kami dengan bangga mempersembahkan gambaran masa depan yang akan segera hadir. Bayangkan, sebuah kompleks rumah sakit modern yang terintegrasi, dirancang untuk kenyamanan dan efisiensi optimal. Sebuah ikon baru yang akan menjadi harapan bagi jutaan ibu dan anak di seluruh Indonesia. Inilah wujud RSHB Harapan Kita di masa mendatang. Perjalanan menuju visi ini tentu membutuhkan perancangan matang dan tahapan yang terstruktur. Mari kita lihat lebih dekat bagaimana transformasi ini akan diwujudkan dalam beberapa tahun ke depan. Fase pertama, persiapan dan pembangunan gedung powerhouse.
Ini adalah langkah awal hingga September 2026. Fokus kami adalah mempersiapkan lahan, termasuk pembongkaran gedung pendidikan dan pelatihan, serta Hotel Moritz. Fase kedua, pembangunan gedung utama dan gedung parkir. Mulai Oktober 2026 hingga Juli 2028, kami akan memulai konstruksi utama. Ini mencakup gedung A, yaitu gedung utama RSAB Harapan Kita, yang akan menjadi gedung setinggi 21 lantai dengan 550 tempat tidur. Bersamaan dengan itu, kami juga membangun gedung E dan F, yaitu gedung layanan dan parkir 11 lantai yang dapat menampung hingga 840 kendaraan dan memastikan kenyamanan akses bagi Anda. Fase ketiga, relokasi layanan dan aksi pembongkaran. Fase ini diperkirakan berlangsung dari Januari hingga September 2028. Fungsi-fungsi layanan yang akan dipindahkan ke gedung utama RSAB Harapan Kita yang baru. Hal ini memungkinkan kami untuk memulai pembongkaran gedung-gedung lama sebagai persiapan tahap berikutnya. Fase 4 dan 5, pembangunan gedung B. Mulai September 2027 hingga Mei 2028, kami akan melakukan persiapan konstruksi gedung B, yaitu poliklinik reguler. Setelahnya, dari Agustus 2028 hingga Desember 2029, konstruksi gedung B akan dimulai. Gedung ini akan memiliki 11 lantai. Fase 6 dan 7, pembangunan gedung C. Pada periode yang sama, yaitu September 2027 hingga Mei 2028, kami juga melakukan persiapan pada gedung C, yaitu gedung administrasi. Selanjutnya, dari Agustus 2028 hingga Desember 2029, konstruksi gedung C akan dimulai, juga setinggi 11 lantai. Fase 8 dan 9, pembangunan gedung D. Secara paralel, kami akan melakukan persiapan gedung D, yaitu hotel pada September 2027 hingga Mei 2028. Setelah itu, dari Agustus 2028 hingga Desember 2029, konstruksi gedung D akan dimulai dengan total 11 lantai. Kami menyadari setiap perubahan besar akan membawa tantangan. Selama proses pembangunan ini, mungkin akan ada penyesuaian di beberapa area yang bisa berdampak pada kenyamanan layanan Anda. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin terjadi, namun kami berkomitmen untuk selalu menjaga kualitas pelayanan terbaik dan akan memberikan informasi terkini secara berkala. Kami membangun bukan hanya gedung baru, melainkan masa depan pelayanan kesehatan yang lebih baik. Kami yakin dengan dukungan, pengertian, dan kesabaran Anda, mimpi besar ini akan segera terwujud. Terima kasih atas kepercayaan Anda kepada RSAB Harapan Kita. Oke. Ya, keren ya gedung barunya ya. Ya, sekarang saya kembalikan ke MC untuk kita mungkin bisa tanya jawab. Terima kasih banyak Ibu Okti atas penyampaian materi yang sangat insightful. Sekarang kita masuk ke sesi kedua, tanya jawab interaktif. Silakan bagi Bapak atau Ibu yang ingin bertanya, silakan untuk bisa raise hand atau menuliskannya di kolom chat. Tanya jawab ini ada door prize-nya ya Bapak dan Ibu. Wah, udah siapin door prize ya. Ya. Ah, tuh. Untuk persyaratan door prize ini diutamakan bagi Bapak atau Ibu yang bertanya dengan raise hand dan open kamera ya. Ya, silahkan. Ini saya baca dari Pak Kamal. Terima kasih mengingatkan kita semua untuk mewujudkan cita-cita besar membangun RSAB baru yang besar, modern, indah, dan nyaman. Memang betul terdapat tantangan besar yang akan kita hadapi dalam waktu yang tidak lama lagi. Betul sekali Pak Kamal. Makanya ini kita harus selalu saling mengingatkan ya teman-teman bahwa banyak hal yang harus kita kerjakan. Pembangunannya memang masih tahun depan, tapi sudah dari beberapa tahun yang lalu kita mempersiapkan proposalnya, kita mempersiapkan banyak hal, perizinan-perizinan dan sebagainya. Kita sampai pada titik ini adalah sebuah milestone yang harus kita hargai gitu ya.
Nah, ini sudah ada Pak Kamal, boleh nggak Mbak? Saya ke MC-nya ya, Ya, ke silakan Pak moderatornya. Kamal. Ya, saya rasa yang lain sama sama saya, Bu. Masih terpukau gitu, jadi belum belum bisa nanya. Itu kebayang, Bu ya, bahwa eh, kita akan menghadapi tantangan yang sangat besar ya. Dan memang kan Kemenkes belum pernah punya pengalaman membangun seperti ini, di mana hampir semua bangunannya ya mungkin di atas 90% akan didemolis gitu. Jadi deg-degan banget, gimana sih, apa benar ya kita bisa bertahan aja, rasanya bayanginnya sulit, Bu ya. Apalagi Ya, betul. berpikir mau naik gitu. Ini kan kita nggak punya pengalaman, Kemenkes juga nggak ada pengalamannya. Kayak waktu kita COVID dulu nggak ada pengalaman, ini benar-benar baru di RSAB. Di Ya, samping itu akan ada fase di mana double burden. Double burdennya itu adalah jantung belum selesai bangun, kita udah mulai bangun gitu. Nah, tempatnya seuprit-uprit itu gitu. Jadi eh ya ada, Bismillah aja deh Bu. Saya nggak bertanya, cuman rasanya kok bingung gimana gimana mikirnya ya gitu. Ya jadi mudah-mudahan Bu Dirut bisa terus ngawal kita untuk nyusun ini, eh apa namanya, perencanaannya gitu, Bu 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 Dirut gitu ya. Jadi artinya memang kita akan mungkin kemungkinan ada ini ya Bu ya, ada fase di mana eh, ketika ketika misalnya fasilitasnya sangat terbatas seperti parkir dan lain-lain sangat berkurang jumlahnya, maka mungkin akan ada urutan prioritas Bu, bahwa misalnya bisa saja itu diprioritaskan ke pasien, karyawan kita mungkin akan coba cari di tempat lain, atau mungkin meminta untuk sementara kita menggunakan eh, ang- angkutan umum barangkali ya Bu ya, pada ya periode-periode betul. tertentu mungkin begitu Bu. Mohon tanggapannya Bu Dirut. Ya, ya. Terima kasih Pak Kamal. Eh, terima kasih sudah mengawal sampai sejauh ini. Teman-teman direksi, saya tahu banget bahwa kita semua memang menghadapi situasi yang kita tidak pernah bayangkan sebelumnya. Betul Pak Kamal, sepanjang saya berkarir di Kementerian Kesehatan, baru kali ini kita mendapatkan nominal yang sangat besar untuk satu satker begitu ya. Meskipun ini ya dalam coverage penataan kawasan Tiga Berlian, tapi bahwa kita membongkar bangunan yang ada menjadi sesuatu yang benar-benar menjadi sebuah RSAB baru yang benar-benar baru ya teman-teman, karena hampir semuanya didemolis, itu ya baru di RSAB. Di tempat lain, contohnya pada proyek ISDB 6 in 1, itu ya satu rumah sakit dikasih satu building baru begitu ya. Yang paling besar memang di Darmais itu 18 lantai plus 3 basement, tapi tidak menghancurkan building-building existing yang lain gitu ya. Di apa Persahabatan juga seperti itu, di Hasan Sadikin di 6 rumah sakit itu seperti itu. ISDB yang part 2 pun itu juga membangun satu building baru saja gitu. Dalam artian tidak seperti RSAB yang benar-benar semuanya, hampir semuanya didemolis begitu teman-teman. Jadi ini sebetulnya eh, suatu kepercayaan dari Kementerian Kesehatan yang memang itu kita patut berbangga, tapi di balik itu memang ada beban berat, ada tantangan yang kita harus mampu menjawabnya gitu. Jadi betul Pak Kamal bahwa contohnya di parkir nanti ada kalanya ketika dua rumah sakit ini sedang dalam fase pembangunan, mungkin kita akan keluarkan edaran bahwa lebih baik jangan membawa kendaraan pada karyawan kita gitu ya. Dan beberapa hal lain nanti kita sesuaikan kondisinya di lapangan seperti apa. Pengaturan arus lalu lintas menjadi penting sekali. Rekayasa lalu lintas yang tadinya mungkin dua arah menjadi harus satu arah. Kemudian exitnya kita tambahin, itu adalah upaya-upaya kita untuk supaya trafficnya tetap membuat nyaman pada para pelanggan kita, meskipun tidak nyaman sekali tentunya ya. Sekali lagi terima kasih Pak Kamal. Sudah Oke. terjawab ya Pak Kamal. Pertanyaan selanjutnya ada dari Dr. Eva Pamia. Silakan Dr. Eva. Izin bertanya Bu,
Silakan dok. Mungkin bagaimana antisipasi kita semua dalam proses pada pembangunan yang kemungkinan akan berdampak pada pendapatan rumah sakit dan bagaimana usaha kita semua agar minimal kesejahteraan pegawai tetap sama. Ini karena yang nanya manajer OSDM ya. Iya, 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 iya. Dok, kalau mau pendapatannya tetap sama, berarti pendapatannya juga harus sama. Itu kuncinya gitu ya. Jadi kalau mau pendapatan lebih baik, berarti take home pay lebih baik, berarti pendapatan rumah sakit juga harus lebih baik. Sebetulnya itu kuncinya. Nah, sekarang tinggal bagaimana caranya gitu ya. Di tengah berantakannya nanti proses pembangunan, maka maka kemudian saya selalu mendorong inovasi, inovasi, inovasi. Karena kita ingin adanya sumber pendapatan baru dari rumah sakit ini. Dengan adanya sumber-sumber pendapatan baru ini akan menutupi pada layanan-layanan yang mungkin terganggu gitu. Makanya kenapa saya dorong sekali poliklinik buka sampai malam, karena itu kita akan bertumbuh menambah pendapatan baru begitu ya. Belum tentu juga pendapatannya akan nambah, karena kalau yang hanya memindahkan saja berarti tidak akan menambah pendapatan baru itu. Jadi tadinya idenya adalah klinik-klinik akan nambah klinik-klinik satelit sebagai penyokong RSAB. Tapi ternyata memang setelah kita lihat growth-nya tidak cukup bisa membooster pendapatan RSAB. Jadi sampai saat ini saya masih sampai pada kesimpulan bahwa ya kita harus kuatkan pelayanan di RSAB yang di Sleepy ini gitu, yang di gedung saat ini kita harus kuatkan. Artinya adalah layanannya diperpanjang, ditambah weekend service, holiday service itu dibuka, kemudian membuka layanan-layanan baru yang mungkin di tempat lain yang nggak ada gitu ya. Kemudian kita membuat paket-paket layanan yang kompetitif dengan rumah sakit tetangga. Itu adalah upaya-upaya kita membuat atau menjaga pendapatan rumah sakit kita tetap baik. Bukan, sebenarnya tetap baik itu nggak cukup karena target pendapatan itu harus selalu naik. Jadi memang kita harus punya upaya ekstra untuk bisa rumah sakit ini tercapai targetnya. Makanya berbagai upaya, setiap Rapimkab judulnya selalu bagaimana meningkatkan pendapatan non-JKN, selalu itu yang saya dorong, atau bagaimana efisiensi dilakukan, karena caranya ya cuma dua, meningkatkan pendapatan dan meningkatkan efisiensi. Maka yuk itu sudah menjadi, saya mengajak ini menjadi keseharian kita, menjadi top of mind kita, memikirkan rumah sakit ini harus ngapain lagi ya. Rumah sakit ini harus berupaya apa lagi supaya ada sumber-sumber tambahan baru pendapatan untuk rumah sakit ini. Karena saya yakin semakin baik pendapatan rumah sakit, maka tentu itu akan berdampak pada kita semua. Kita akan semakin sejahtera secara finansial. Meskipun ya tidak hanya finansial yang kita cari ya. Ada hal lain yang kita cari, kebersamaan, kenyamanan dalam bekerja, itu tentu hal penting juga yang menjadi alasan kenapa kita ada di RSAB Harapan Kita. Itu dok yang mungkin saya bisa sampaikan. Yuk kita sama-sama bekerja untuk RSAB baru yang lebih baik lagi. Bayangkan bahwa nanti gedung kita 2-3 kali lebih besar daripada gedung yang existing. Masa iya mau kosong? Kan enggak ya. Jadi kita harus berkontribusi dari diri kita sendiri. Sepanjang kita mau, pasti ada jalannya. Itu kembali lagi, kita mau atau enggak ikut berkontribusi untuk memikirkan RSAB. Kalau kita mau, ya pasti ada aja jalannya. Pasti akan ada ide-ide kreatif dari rekan-rekan semua untuk kemudian kita wujudkan menjadi suatu bentuk nyata untuk perbaikan RSAB Harapan kita. Makasih ya Dokter Eva. Ya, terima kasih juga Bu. Ya, selanjutnya pertanyaan dari Ini ada Dokter Ina nih yang Dr. sudah Ina raise hand. Zarina. Iya. Silakan Dokter Ina.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Okti. Mohon maaf, video Nah, saya nggak bisa loading dari tadi ya. Tapi ya dok, niatnya gak saya apa-apa dengan dok. video. Jadi mohon maaf. Oke Jadi dok. tadi tadi presentasinya sangat inspiratif sekali, Bu. Yang memang semoga nanti ke depannya seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu, kita bisa memberikan pelayanan untuk kesehatan ibu dan anak. Ada ada hal yang ingin saya tanyakan Bu, yang mengenai tadi tahapan-tahapan pembangunan. Mungkin apa saya terlewat ya pada Rafimkop sebelumnya. Jadi nanti itu apakah memang pembangunan gedung dan juga untuk fasilitas misalnya alat-alat medisnya dan bed-bednya, dan kan kita ada existing gitu ya Bu ya, alat-alat lama itu akan dipindahkan ke sana atau memang akan ada pengisian lagi gitu untuk alat-alat yang baru Bu. Terima kasih Bu. Oke, ya. Terima kasih Dokter Ina. Ya, saya langsung jawab ya bahwa terhadap adanya pentahapan pembangunan, tadi saya sampaikan ya dok, gedung baru itu 2 sampai 3 kali lebih besar daripada gedung existing. Nah, terhadap alat dan sarana prasarana yang masih kita bisa manfaatkan, tentunya kita akan pindahkan ke gedung yang baru. Tapi yang ada pun pasti masih kurang karena memang secara volume kapasitas gedungnya memang 2 sampai 3 kali lebih besar begitu, pada beberapa titik 3 kali lebih besar ya. Sehingga memang harus ada pengadaan baru. Dan memang dari anggaran yang ada kita memang sudah memposting untuk pengadaan-pengadaan peralatan dan sarana prasarana kesehatan yang kita akan beli baru dok. Jadi yang existing yang masih bisa dipakai tentu kita akan pakai, tapi kita juga akan membeli baru gitu. Mudah-mudahan cukup jelas ya Dokter Ina ya. Ya, jelas Bu. Terima kasih banyak Bu. Ya, makasih dok. Selanjutnya, izin saya membacakan yang ada di kolom chat. Di sini ada pertanyaan dari Mbak Feby dari Timker OSDM. Izin bertanya, Bu. Satu, Bu Okti, apa makna menang di tengah tantangan bagi Ibu secara pribadi dan profesional? Yang kedua, kalau boleh flashback, tantangan terbesar apa yang pernah Ibu hadapi dan bagaimana Ibu mengatasinya? Terima kasih, Ibu. Oke, terima kasih Mbak Febri. Menang di tengah tantangan dalam artian adalah kita akan menghadapi tantangan pembangunan baru, pembangunan gedung baru. Nah, bagaimana kita memenangkannya? Memenangkannya adalah ketika kita mampu kinerja kita tetap optimal di tengah prahara pembangunan gedung baru. Apa KPI-nya? KPI-nya kita punya target pendapatan yang setiap tahun itu naik. Dan kita harus achieve itu gitu ya. Meskipun sedang bangun, tidak ada toleransi. Baru kemarin rapat dikumpulkan oleh Pak Dirjen. Juga Pak Dirjen mengingatkan kembali bahwa tidak ada alasan meskipun sedang membangun terus target pendapatannya minta diturunkan, nggak boleh. Ya, nggak boleh menurunkan target pendapatan dengan alasan sedang membangun. Itulah tantangan dalam arti yang sebenarnya. Bagaimana jadi menang dalam arti yang sebenarnya adalah menang manakala kita berhasil mencapai target pendapatan yang terus naik itu meskipun kita huru-hara di dalamnya. Jadi kita harus mampu memanage, mampu membuat mitigasi, mampu memetakan apa-apa saja yang harus kita perbaiki sehingga apa yang menjadi target pendapatan rumah sakit itu bisa tercapai. Kenapa ya seolah-olah saya berpikir selalu ke pendapatan gitu ya. Karena itu yang paling mudah teman-teman, itu yang paling mudah. Tentu tidak sejujur-jujurnya, tentu bukan hanya pendapatan. Target lainnya adalah bagaimana membuat mutu pelayanan kita kepada pasien tetap bagus. Mutu pelayanan itu menjadi backbone supaya pasien mau kembali kepada kita. Jadi bagaimana kepuasan pasien kita tetap terjaga di atas 80%. Itu adalah KPI lain. Tapi kalau secara mudahnya ngomong adalah target pendapatan sekian harus tercapai, ya harus tercapai. Sekarang tantangannya kita belum mulai bangun, targetnya nggak tercapai gitu. Target kita tahun 2025, kalau kita nggak extra effort, kita nggak tercapai gitu. Itu yang saya saat ini aja deg-degan. Saya sudah ditegur kemarin oleh Pak Dirjen. Kamu ini belum mulai bangun aja targetnya nggak tercapai gitu. Itu yang saya ingin membuka awareness untuk kita semuanya. Yuk kita berjuang bersama-sama. Kalau kita bergandengan tangan, kita pasti bisa.
gitu. Apapun badainya gitu ya. Yang kedua adalah tantangan terbesar yang dihadapi dan bagaimana mengatasinya. Sebenarnya tantangan terbesar adalah mengalahkan ketidakpercayaan pada diri sendiri gitu. Jadi kalau jujur saya harus bilang saya belum pernah kan menghadapi akan membangun bangunan yang sebesar proyek yang kita dapatkan sekarang. Saya belum pernah dapatkan itu. Pengalaman saya di rumah sakit sebelumnya saya merencanakan untuk sebuah building saja gitu ya. Jadi mengalahkan ketidakpedean pada diri sendiri itu adalah yang paling berat gitu ya. Apalagi kebetulan saya menjadi pimpinan tertinggi di rumah sakit ini, sehingga saya harus kelihatan yakin bahwa harus bisa supaya teman-teman semua di RSAB Harapan Kita juga bisa gitu ya. Karena saya mungkin menjadi contoh buat teman-teman semua gitu ya. Jadi jauh di lubuk hati saya yang paling dalam, saya jujur saya takut sebetulnya. Tapi ketakutan itu harus dilawan. Caranya bagaimana? Adalah dengan membuat mitigasi sebaik mungkin. Merencanakan sebaik mungkin. Sedia payung sebelum hujan. Kita punya plan, tidak hanya plan A saja. Kalau plan A gagal gimana? Kita punya plan B-nya. Plan B-nya gagal gimana? Kita punya plan C-nya. Itu yang harus kita persiapkan. Setidaknya itu bisa meminimalisir hal-hal yang mungkin terjadi yang tidak kita inginkan gitu. Itu ya mudah-mudahan menjawab ya Mbak Febri ya. Saya kembalikan lagi kepada Mbak moderator. Iya, baik. Semoga bisa terjawab ya, Mbak Feby. Di sini masih ada raise hand, ya ada Pak Uut. Pak Uut, dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Dirut atas paparannya yang cukup membangkitkan kembali ingatan dan semangat kita untuk mempersiapkan diri. Ada beberapa hal Bu yang tadi Ibu sampaikan berulang kali terkait dengan kepuasan, pasien kembali lagi, artinya ada tingkat kepercayaan yang tinggi untuk pasien kembali lagi, retensi di layanan rumah sakit ini, dan itu tidak diragukan untuk aspek mutu dan kompetensi ya, karena kita sudah mendapatkan pengakuan, mutu kita bagus, kompetensi teman-teman juga di pelayanan cukup handal. Yang saya ingin tanyakan justru untuk menjaga tingkat kepuasan dan retensi pasien kan memerlukan hospitality. Kita kemarin minggu lalu mendapatkan paparan tentang hospitality dari rekan-rekan di wellness-nya Rumah Sakit Ngurah. Yang mau saya tanyakan, apakah nanti di dalam proses pembangunan dan seterusnya ada alokasi pembiayaan untuk human capital development kita, Bu? Karena hospitality itu memang satu hal yang harus selalu diingatkan. Saya memiliki program, misalnya tiap triwulan kita mendidik teman-teman kita, tapi rasanya itu juga masih kurang. Kita perlu pembekalan yang lebih intens dan yang lebih adekuat gitu untuk meningkatkan kemampuan teman-teman untuk bisa servis secara optimal dari sisi hospitality. Jadi apakah ada alokasinya Bu dari porsi yang kita rencanakan itu untuk hospitality teman-teman, dan kalau ada secara persentase mungkin bisa digambarkan nggak Bu? Berapa sih dapat porsi, berapa persen gitu untuk biaya hospitality-nya teman-teman, supaya kita bisa menjaga hal itu menjadi advantage competitiveness kita gitu. Jadi kita bisa bersaing dengan rumah sakit lain, bukan hanya dari mutu yang sudah diakuin, bukan hanya dari kompetensi yang sudah diakui, tapi kita juga bisa menghindari bintang satu Bu, yang muncul di review, komplain-komplain yang muncul karena sikap, karena perilaku kita dianggap kurang baik oleh orang lain. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Pak Uut. Terima kasih sudah mengawal sejauh ini untuk kepuasan para pasien kita, sehingga kita ratingnya masih tetap tinggi. Terima kasih untuk Pak Uut dan jajarannya. Terkait dengan anggaran untuk hospitality, sesungguhnya tidak spesifik pada hospitality ya, tapi rumah sakit harus menyediakan anggaran setidaknya 4% dari total belanjanya untuk pengembangan SDM. Jadi pengembangan SDM itu ya pendidikan, bisa training, bisa kursus, karena kita ada KPI minimal 20 JPL pada setiap individu harus ada untuk peningkatan pendidikan dan pelatihannya. Nah, dari 20 JPL itu anggarannya adalah 4% dari total belanja. Nah, tinggal bagaimana Pak Uut berjuang
untuk bisa mendapatkan dari kue 4% itu. Tapi tentunya itu akan menjadi prioritas rumah sakit. Dan saya kira memang saya setuju harus terus diingatkan terutama pada sisi frontliner yang terus berkontak langsung dan yang kontak pertama dengan para pasien kita itu harus terus diingatkan untuk bisa menjaga hospitality meskipun ya tidak cuman di situ ya saya kira seluruh staf hospitalia juga harus aware dengan bagaimana mempunyai hospitality yang terbaik. Pak Ud jangan khawatir, mudah-mudahan anggarannya tetap ada. Kalaupun tidak mencukupi, kita akan berjuang melalui CSR dari para mitra kita dan saya yakin sih kita akan bisa mendapatkan itu Pak Uut. Jadi don't worry Pak Uut. Makasih ya. Baik, terima kasih Bu. Ya. Ya, baik. Untuk raise hand selanjutnya ada dari Dr. Mira ini. Dipersilakan Dr. Mira. Ya, terima kasih. Maaf mungkin saya tidak pakai video. Dokter Bu Okti, saya ucapkan selamat. Rencananya sangat baik dan sudah tersusun dengan sangat bagus walaupun mungkin bahkan banyak tantangan. Saya cuma doakan supaya semuanya lancar dan semua tantangan berhasil diatasi dengan sukses. Kemudian saya ingin menanyakan dan mengingatkan untuk pasien-pasien untuk yang eksekutif dan yang estetik. Jadi cukup banyak pasien kita yang memang tetap membutuhkan pelayanan eksekutif walaupun nanti dengan penuh kerumitan saat pembangunan nanti. Nah, mungkin apakah sudah ada rencana khusus karena selain kulit ya, mungkin kan pasien kami itu banyak 90-95% itu adalah pasien yang non JKN gitu. Jadi mungkin mereka butuh layanan yang agak lebih spesial walaupun di tengah kerumitan pelayanan nanti saat pembangunan. Begitu pula dengan pasien-pasien eksekutif lainnya tentunya. Mudah-mudahan juga mereka bisa terlayani dengan baik. Mungkin itu saja Dokter Bokti. Terima kasih. Ya. Terima kasih Dokter Mira. Iya, pasien eksekutif itu salah satu backbone kita dok. Jadi saya kira memang ini relate banget dengan concernnya Pak Uut tentunya. Bagaimana kita memberikan hospitality yang terbaik untuk para pasien kita. Bahkan udah sampai dibahas sampai parfum ruangannya pun harus sangat spesifik supaya pasien kita bisa langsung mengidentifikasi kalau parfumnya kayak gini, ini ada di RSAB nih gitu ya. Nah, jadi kegalauannya Dokter Mira rasanya kegalauan kita semua dok. Tapi itu jadi concern kita semua juga gitu. Bagaimana jagain pasien-pasien kita supaya tetap mau berobat atau mau treatment di tempat kita di RSAB Harapan Kita meskipun di tengah huru hara pembangunan nanti kita harus sering-sering berkolaborasi begitu ya, koordinasi makin mendekati hari hanya bahkan pada saat hari H pembangunan pasti hiruk pikuk itu terjadi dan disinilah tantangannya memang tantangan kita semua yang ada di RSAB. Tapi saya yakin semakin kita mempunyai kepedulian kepada RSAB Harapan kita akan saling tolong menolong untuk menyelesaikannya. Jadi kalau rencana khusus dokter justru harus mengawal apakah klinik estetik itu sudah punya tempat belum di gedung baru nantinya gitu dok. Tapi saya yakin ada sih dok bahwa tapi yakinkan bahwa di gedung baru nanti klinik estetik seperti apa yang mimpinya teman-teman Dokter Mira dan Dokter Nani itu yang pengen diwujudkan. Nah, itu tolong dikawal karena sebentar lagi kita akan menuju finalisasi detail engineering design ya DED itu tuangkanlah di situ. Karena dokumen DED itu yang akan kita biddingkan untuk dapat pemenang konstruksi nantinya, bangun konstruksi. Nah, jadi kalau kita punya mimpi apa, tuangkan di situ supaya nanti bangunannya seperti yang kita harapkan gitu. Nah, jadi kita semua masih punya kesempatan ya teman-teman untuk mengawal bangunan yang akan dibangun itu sesuai dengan mimpi kita semua.
gitu. Nah, itu mungkin yang menjadi PR Dokter Mira supaya nanti bangunannya udah jadi terus jangan sampai ini kejadian, loh kok jadinya kayak gini ya, padahal mau saya kayak begitu. Nah, ini jangan sampai terjadi nih. Meskipun itu sangat mungkin, tapi kita minimalkan kejadian yang seperti itu gitu. Gitu ya, Dok ya. Oke, saya balik lagi ke Mbak Putri. Mbak Putri sampai jam berapa ini? Udah mau jam 9. Oh, saya izin untuk ini ya, Dok. Terima kasih sebelumnya bagi Bapak atau Ibu yang sudah bertanya. Selanjutnya saya akan mengumumkan udah yang akan mendapatkan door prize, yaitu yang pertama Dokter Ina. Selamat Dokter Ina. Yang kedua ada dari Pak Uut. Selamat Pak Uut. Dan Dokter Mira serta Dokter Eva. Selamat ya bagi Bapak Ibu yang mendapatkan door prize hari ini. Bagi Bapak Ibu yang mendapatkan door prize hari ini dapat menghubungi tim Kerdiklat di extension 5126. Terima kasih atas partisipasi aktif Bapak atau Ibu dalam sesi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bersama dapat menjadi bekal untuk kemajuan organisasi kita. RSAB harapan kita. Sebelum menutup acara ini, saya ingin berpantun. Jangan lupa cakapnya ya Bapak atau Ibu. Cahaya mentari menyinari bumi, Cakep. menyatukan harapan dalam langkah baru, dengan tekad dan visi murni. Bersama Wigro, kita maju. Ambil satu insight, tuliskan dan mari kita praktikkan apa yang kita pelajari hari ini di tempat kerja masing-masing. Karena perubahan besar akan terjadi jika dimulai dari langkah kecil. Jangan lupa, ajak rekan kerja lain untuk hadir di Wigro sesi berikutnya. Tetap semangat belajar dan berkembang bersama ya. Saya Putri, pamit undur diri. Sampai jumpa di sesi Wigro berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Okti. Biasa. terima kasih. Sama-sama Bapak dan Ibu. Izin live ya Mbak Putri. Wahai perempuan Indonesia, tercipta sebagai ibu bangsa, melahirkan insan yang mulia, sehat dalam jiwa dan raga. Kami terdepan dalam tugas melayani kesehatan Anda, Gara-gara final. sang buah hati agar sehat senantiasa selamanya. Rumah sakit anak dan bunda, harapan kita Udah tekan sinyal doang, Pak. Bukan apa-apa. dari sepenuh hati, ibu dan anak negeri. Rumah sakit anak dan bunda, harapan kita sehatkan Indonesia. Rumah sakit anak dan bunda, harapan kita melayani sepenuh hati, ibu dan anak negeri. Rumah sakit harapan kita, pusat kesehatan anak dan bunda. Wahai perempuan Indonesia, tercipta sebagai ibu bangsa, melahirkan insan yang mulia,